Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tentunya tetap NKRI harga mati. Berikut ini kami suguhkan cuplikan video yang sangat menarik. Ini harus ditonton ini. Video dari Kiai Haji Ubaidillah Tamam. Beliau adalah dosen UIN. Di dalam ceramahnya, Kiai Haji Ubaidillah Tamam, dosen UIN termasuk akademisi, beliau mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman seorang santri yang mencerahkan umat Islam di Indonesia. Dengan tesisnya yang kokoh, tak terbantahkan, efeknya sekarang sudah dirasakan oleh kita. Ini luar biasa. Beliau akademisi, orang terpelajar, itu memberikan kesaksian seperti itu. Makanya, kadang kami bingung oleh mereka-mereka yang tahu belum dengan sosok seorang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau pengasuh pondok, beliau ketua RMI PCNU Banten, beliau lembaga LBM PBNU, lembaga Bahsul Masail gitu. Nah, ini loh, ada yang memanggil dengan sebutan Imad, si Imad. Siapa lagi kalau bukan gerombolan para mukibin terus yang didoktrin sama bendoronya. Nah, si Imad. Ngeri itu. Justru kita sebagai warga negara Indonesia berterima kasih kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang sudah bercapek-capek ria tentunya meluangkan tenaga pikirannya bikin tesis. Dan ini tidak ada tendensi kebencian, tidak. Jangan digiring, jangan di framing itu. Lah, apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamam, dosen UIN, bahwa ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang santri bisa menciptakan suatu tesis kan ya. Nah, ini suatu ilmu yang sangat luar biasa, kolaborasi. Tentunya kita semua tahu bahwa santri itu kan belajarnya faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi ahkami sholati mertelaken ing dalem pira-pira hukum salat. Jadi seakan-akan ini terbelakang. Tetapi ini luar biasa Kiai Imaduddin ini. Sampai detik ini Robito Alawiyah dibuat kejang-kejang, gelagapan, diam, bisu semua, tidak bisa bantah. Ini fakta. Udah fakta ini, fakta. Dan bahkan dari keterangan yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamam, dosen UIN, dampak dari tesisnya Kiai Imaduddin itu, alhamdulillah, pilpres atau pemilu kali ini tidak ada politik identitas. Nah, kemarin di DKI, ngeri itu, yang tidak nyoblos Anies, wah, berat sampai dampaknya itu. Itu yang memainkan politik identitas siapa? Ya, oknum-oknum Pak Alwi. Lah sekarang mereka duduk manis, tidak berani. Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur punya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyadarkan kita semua. Terus mereka yang selama ini bikin geger, bikin tidak nyaman suasana di NKRI, mereka diam, dipaksa diam karena tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nih, ini motivasi buat kita semua. Kita dengarkan bagaimana kesaksian Kiai Haji Ubaidillah Tamam, dosen UIN. Monggo. Di luar dugaan, pesantren yang dikira masyarakat kampungan ternyata mampu mendialogkan tradisi pesantren at-tulas dengan teknologi modern. Sebuah pelajaran penting bagi kita
Bagaimana mungkin kita sebagai masyarakat akademik tidak lebih dari itu? Seperti apa contoh proses dialogis yang dilakukan oleh masyarakat pesantren yang dikira desa tapi bisa mengawal relativitas ilmu pengetahuan, yaitu dengan memunculkan satu kajian aturas yang diintegrasikan dengan perkembangan teknologi modern, mengkaji salah satu sistem genetika. Dari segi aturas, beliau mengkaji salah satu klan tertentu di dunia ini yang ada juga di Indonesia, dikaji dari segi aturas. Mengapa dia melakukan kajian ini? Karena ini hubungannya dengan sanad, keilmuan, ilmu-ilmu keislaman di pesantren. Mengapa beliau mengkaji ini? Karena ini bagian daripada kajian aturas. Sesuatu yang berhubungan dengan cucu Nabi itu hubungannya dengan aturas. Beliau tidak hanya berhenti di situ, dia melakukan penelitian secara literal dan menemukan satu data-data yang luar biasa terkait dengan kajian aturas beliau. Ditemukan sebuah simpulan. Simpulan ini tidak hanya berhenti di sini, tapi beliau dialogkan dengan sistem teknologi modern, dengan sistem genetika atau sistem DNA. Bagaimana mungkin dalam bahasa berabad-abad klan ini sudah dikenal mulia dalam sejarah keislaman, keberagamaan di Indonesia, bukan di dunia. Kalau di dunia sudah mempermasalahkan dari awal, di Indonesia sudah sangat mapan, sudah terkonstruksi namanya Habib itu adalah zuriyah Nabi. Tapi karena ada oknum-oknum yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, tetapi justru malah kontraproduktif terhadap risalah kenabian Nabi Mustafa Muhammad SAW. Kalau mengkritik secara langsung tidak ada dasar, tentu tidak begitu kuat. Akhirnya beliau melakukan sebuah penelitian aturas. Dari hasil penelitian membuat sebuah simpulan yang sudah bisa kalian ikuti di sosial media, ya nggak perlu saya ulang. Tapi dari sini beliau tidak berhenti di sini, melibatkan perkembangan ilmu modern, yaitu sistem DNA. Dari hasil kajian aturas seperti ini, beliau belum berani mengungkapkan ke ruang publik karena akan berhadapan dengan mainstream, arus pemikiran yang sudah berkembang di masyarakat. Akhirnya beliau mendialogkan kajian aturas dengan kajian DNA. Nah, dibongkar dari hasil kajian DNA, ternyata benar. Kelompok yang memunculkan oknum-oknum yang kontraproduktif terhadap risalah kenabian ternyata nggak ada hubungannya dengan nasab yang langsung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hasil DNA, dan ini tidak hanya di Indonesia dan sudah mendunia dan terpublikasi secara internasional, ternyata juga begitu. Hasil tes DNA begitu. Dari hasil kajian susul historis, ternyata banyak hal-hal yang kontraproduktif terkait dengan kehidupan masyarakat sosial. Ternyata banyak oknum-oknum yang ditemukan justru kontraproduktif terhadap risalah kenabian Nabi Mustafa Muhammad SAW. Banyak kasus-kasus masyarakat yang menjadi korban oknum-oknum seperti itu. Akhirnya apa? Beliau kajian beliau bisa dirasakan baik secara ontologi maupun secara epistemologi maupun secara aksiologi dari kajian seorang santri yang mencoba ingin masuk ke dalam wilayah peradaban modern. Kajian ontologinya apa? Kajian ontologinya adalah relasi klan ini terhadap kenasaban yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kajian ontologinya. Benarkah? Atau bagaimanakah yang sesungguhnya dikaji secara epistemologi dari kajian aturas? Juga belum kaji secara rasional, belum kaji secara empiris, belum kaji secara koherensi, kesesuaian teks yang terus menerus, keberlangsungan aturas dari Nabi sampai abad pertengahan sampai sekarang, adakah konsistensi sumber yang beliau jadikan dasar? Ternyata beliau mengumpulkan konsistensi teks aturas yang bersumber dari Nabi, dari sahabat, dari abad pertengahan sampai karya-karya sekarang ini, ditemukan koherensinya. Akhirnya tidak hanya di situ, teori yang beliau temukan dari Hasanah Aturas dia dialogkan
dengan perkembangan teknologi dengan sistem DNA itu tadi. Nah, ini namanya bentuk korespondensi juga beliau lakukan. Dari segi epistemologi beliau sangat kuat. Seorang santri dari kajian yang dikenal berlawanan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, tapi justru kajian beliau bisa diintegrasikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Jadi kajian Aturas bisa berdialog dengan kajian ilmu pengetahuan modern. Adakah manfaatnya aksiologi dari kajian Kiai Imad itu? Besar sekali. Manfaatnya apa? Sekarang ini tidak ada politik identitas. Dulu tahun 2019 namanya setiap pemilihan pemimpin, misalnya gubernur DKI, wow, dengan baju sebagai cucu Nabi, dengan membuat satu statement politik, membius masyarakat, akhirnya orang bingung dalam konteks keberagamaan. Mengapa? Karena ada sosok-sosok yang dalam tanda kutip sakral dalam keberagaman umat Islam memainkan politik identitas. Mau diikuti ngaco, enggak diikuti wajar dosa, wajar kualat. Akhirnya apa? Dari tahun ke tahun, sejak zaman Gus Dur, bahkan Gus Dur pernah dikatakan dengan ungkapan-ungkapan sebagai presiden buta lah, sebagai presiden macam-macam lah. Ini karena dia merasa sebagai orang yang punya power sebagai cucu Nabi. Setiap perkembangan politik, baik di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional, selalu bikin recok atas nama identitas Islam yang disimbolkan oleh sosok yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Sehingga setiap pemilu itu selalu ramai. Tapi coba setelah muncul tesis Kiai Imad, sekarang ini tidak ada konflik-konflik politik identitas yang ditimbulkan oleh sosok-sosok tertentu. Sehingga tidak ada dalam politik ini oknum-oknum dari Habib yang bikin rame, nggak ada. Semuanya duduk manis sekarang ini. Semuanya indah. Baik Habib yang ada di Jakarta dalam pemilu itu semua indah. Sudah nggak berani dengan keluar-keluar di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Nggak ada seperti gitu. Ada begitu ketawakan dunia nanti. Ini bentuk aksiologi dari kajian tuas yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin. Sehingga Kiai Imaduddin bukan membuat fitnah. Karena apa? Baik dari sisi ontologinya maupun dari sisi epistemologinya maupun dari sisi aksiologinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi ingat, meskipun demikian kita akan menghormati para habaib yang berilmu. Sebagaimana kita akan menghormati ulama yang berilmu, para kiai yang berilmu, yang tidak membuat kontraproduktif terhadap risalah kenabian, tapi betul-betul kiai, ulama, habaib yang betul-betul menguatkan risalah kenabian Nabi Mustafa Muhammad SAW. Sehingga kita akan menghormati para habaib yang berilmu, yang berakhlakul karimah. Kalaupun ada oknum yang mengaku-ngaku cucu Nabi dengan tidak berakhlak, bisa ditembak dengan tesis Kiai Imad. Kowe ngaku-ngaku cucu Nabi, tingkahmu kaya ngono. Iki lho tesis Kiai Imad. Akhirnya tidak berani macam-macam. Kalau habib-habib yang sudah berakhlakul karimah, sudah berilmu, insya Allah aman. Sebagaimana kiai yang berilmu, yang berakhlakul karimah aman. Gus-gus yang berilmu, yang berakhlakul karimah aman. Tapi kan kadang-kadang ada oknum-oknum. Yang paling mengerikan itu kan oknum habaib yang mengaku cucu Nabi. Sebelum ada tesis Kiai Imad, mereka nggak ada yang berani mengingatkan. Mereka punya lembaga Rabitoh pun nggak ada yang menegur dari kalangan Rabitoh untuk oknum habaib yang berani merecokin sistem politik di negara kita. Sampai Gus Dur yang menjadi pujaan umat Islam Indonesia pun dicaci-caci seperti itu. Nggak ada yang mengingatkan. Setelah ada tesis Kiai Imad, mereka duduk manis semua sekarang ini. Politik sekarang ini kan adem, enggak begitu heboh kayak politik-politik sebelumnya. Enggak begitu ada banyak konflik politik identitas. Ini hikmah dari konsep aksiologi, manfaat dari kajian tesis Kiai Imad. Jadi Kiai Imad itu bukan hoax, bukan fitnah, karena bisa dipertanggungjawabkan secara ontologi, secara epistemologi, dan secara aksiologi, secara keilmuan. Apa simpulannya dari apa yang saya sampaikan sekarang ini? Saya ingin menegaskan, dunia pesantren sudah membuka diri masuk dalam peradaban dunia secara utuh. Disimpulkan dengan adanya Kiai Imad dan kawan-kawan itu. Maka kalian harus juga betul-betul mengisi peradaban ini dengan ilmu pengetahuan. Tidak dengan halusinasi memahami keislaman ini. Kalian kan dari mahasiswa UIN, memahami Islam jangan hanya dengan halusinasi.
dengan cara-cara bedawiyah, dengan cara-cara yang primitif. Tapi kalau memahami Islam, menyampaikan keislaman kepada masyarakat, harus betul-betul dengan cara-cara yang berperadaban, dengan cara-cara hadarah, sehingga kalian betul-betul menjadi lokus dalam ruang kehidupan ini sebagai khalifatullah fil ardi, lokus wakil Allah di muka bumi ini, juga sebagai amirul ardi, pemimpin di bumi ini.